pihak justru disayangkan dan dikomplain beberapa warga masyarakat bahwa kualitas dan mutu jalan ini justru kalau tidak ada parit ini sangat meragukan kualitas dan mutunya. Dan saat ini juga dikomentari oleh beberapa narasumber di media sosial bahwa proyek ini tidak parit, adapun parit tapi kecil. Dan di sini memang tidak ada parit sama sekali. Dan kita tunggu nanti narasumber kita, yaitu pengacara yang cukup terkenal di Kabupaten Bengkayang, yaitu Bapak Jakaria, sarjana hukum. Selamat pagi. Selamat pagi Radar Borneo di seluruh Indonesia. Saat ini YouTube Radar Borneo sedang melakukan evaluasi tadi barusan di jalan di lapangan, yaitu menyikapi proyek yang ada di desa di Dusun Sentagi, desa Kelurahan Baniamas ya, Kelurahan Baniamas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. Dan pagu dana di situ kurang lebih 2 miliar lebih. Justru yang kami lihat berdasarkan hasil evaluasi bahwa jalan tersebut tidak memiliki parit. Adapun parit-parit kecil dan sebagian jalan itu sudah rusak kembali. Pak Jakarias sebagai pengacara dan kemudian merupakan tempat tinggal Bapak Jakarias di situ. Kira-kira apa komentar Bapak tentang itu, Pak? Ya, yang pasti pekerjaannya itu dilakukan asal-asalan. Dari paritnya tidak dibuat, adapun dibuat kecil, kemudian antara parit dengan jalan itu ada sama rata. Kemudian jalan juga katanya sudah selesai dikerjakan, tapi sudah rusak kembali. Jelas pekerjaannya asal-asalan. Baik Pak Jakarias, di sini kan tentunya Pak Jakarias kan merupakan salah satu tempat tinggal dan tempat lahir di situ ya kan. Dengan adanya satu proyek yang dikerjakan asal-asalan seperti itu. Kira-kira kalau pandangan hukumnya seperti apa itu Pak Jakarias? Kalau tidak proyeknya itu kan masih dalam proses pemeliharaan, proses pekerjaan, jadi belum berakhir. Jadi kalaupun nanti proyek itu tidak diperbaiki, ya begitulah hasilnya nanti setelah berakhirnya pekerjaan. Jadi kita punya rencana akan melakukan seminar, memanggil pelaksananya, penegak hukum, pelaksana, kemudian LSM, kita bicarakan kok begini pekerjaannya. Kalau tidak kita lakukan seminar atau dengar pendapat, tentu pekerjaan kedepannya tambah hancur. Jadi kita mau tidak mau, walaupun masih proses pengerjaan, kita kan akan melakukan seminar, memanggil pelaksananya, minta pertanggungjawaban dia, kok begini pekerjaannya. Yang pasti kalau seperti pekerjaan seperti itu tidak sesuai dengan kontraknya, pasti itu. Baik Pak Jakarias, di sini kan dengan tidak adanya parit di situ, sedangkan pagu dana di situ ada 2 miliar lebih di situ. Kalau misalnya alasan dia adalah merupakan salah satu ini kurang dana atau kurang anggaran, kira-kira Bapak yang menyikapinya seperti apa Pak? Ini kan dilakukan jauh sebelumnya direncanakan, ada perencanaan yang matang. Ini bukan alasan kalau seandainya dia mengatakan bahwa dananya kurang, karena proses pengerjaan proyek itu jauh sebelumnya sudah dirancang dulu, ada perencanaannya, ada konsultan pelaksana, konsultan perencana, kemudian pelaksanaan juga ada konsultan. Jadi kalau alasannya mengatakan bahwa anggarannya kurang, itu bukan jawaban sebenarnya, bukan alasan. Yang pasti di sini pihak pengusaha pelaksana sudah melakukan kecurangan yang besar dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Baik Pak Jakarias, di sini kan Pak Jakarias, kalau misalnya di sini ada di dalam kategori markup di sini, sehingga proyek tersebut dikerjakan asal jadi begitu. Kira-kira apa yang harus disampaikan Pak Jakarias kepada instansi terkait yang ada di Kabupaten Bengkayang, terutama sekarang ini kan Bupati yang baru yaitu Bapak Sebastianus Darwis SEMM. Kira-kira Pak Jakarias harus disampaikan seperti apa tuh? Kalau kita lihat dari pelangnya itu proyek dinas provinsi. Jadi yang mungkin yang bertanggung jawab ya dinas provinsi.
Jadi kayak ini kan hanya tempat pekerjaannya, tapi program proyek itu proyek dari provinsi, Pak. Jadi kalau menyangkut masalah kewenangan bupati ya belum lah, karena itu tupoksinya tupoksi provinsi, Pak. Paling tidak ada saran dan pandangan dari Bapak Bupati kan, dengan adanya suatu pembangunan yang dikerjakan di wilayah hukumnya itu asal-asalan gitu. Ya, kalau soal pandangan, soal pendapat, bupati juga berhak untuk memberikan pendapat tentang masalah bobroknya pekerjaan jalan ini. Punya kewajiban, jadi tidak hanya bupati, masyarakat juga punya kewajiban untuk menyampaikan persoalan yang terjadi di lapangan. Jadi saya harap semua masyarakat LSM ikut berbagian dalam memperhatikan proses pekerjaan proyek Suti Semarang itu, jalan itu. Baik, Pak Jakarias. Mungkin ada yang perlu disampaikan oleh Bapak Jakarias kepada warga masyarakat yang ada di sana, Pak. Kenapa Jakarias adalah lahir di sana dan domisilinya di sana tadinya kan. Jadi untuk itu kenangan-kenangan di sana kan masih tetap tetap ada dan terngiang dalam perasaan Pak Jakarias apabila ada sesuatu pembangunan yang masuk kemudian dikerjakan asal jadi, Pak. Saya akan menjadi orang ke depan untuk mempermasalahkan ini secara hukum. Jadi saya nanti bukan hanya masyarakat, tapi saya yang ke depan untuk mempermasalahkan proyek ini, sehingga pelaksanaannya kalau bisa diproses secara hukum. Baik, Pak Jakarias, Ya. terima kasih atas hasil wawancaranya dan saran Pak Jakarias. Memang setiap orang yang menjadi satu kontraktor yang berada di wilayah Kabupaten Bengkayang hendaknya selalu memperhatikan kualitas dan mutu demi kebaikan masyarakat. Selamat pagi.